Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul, bertatap muka secara daring di Zoom kita kali ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita dapat melewati masa-masa kelam. Untuk itu sebelumnya saya Ismailia Jana selaku moderator dan juga pemandu acara pada hari ini dalam kegiatan Sekolah Islamic School of Islamic Psychology pertemuan keempat akan kita mulai segera. Sebelum itu, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Acara selanjutnya tilawah yang akan dibacakan oleh Saudari Misaka selaku bendahara Imam Mupsi. Kepadanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wala junaha 'alaikum fima 'aqadtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknatum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru wa'lamu anna Allaha ghafurun halim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa mati'uhunna 'alal musii'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muslimin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Selanjutnya kita memasuki acara inti yang dimana acara penyampaian materi. Sebelum itu izinkan saya menyapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak Aldi.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Suara Pak? Sehat? baik-baik, alhamdulillah, Mbak. Suara saya sudah terdengar, Mbak, ini. Sudah Pak, Oh iya, sangat jelas. Oke ya. Izinkan saya membaca riwayat pendidikan beliau terlebih dahulu. Nama, Bapak Aldi Pradana, M.Phil, kemudian riwayat pendidikan beliau, S1 Fisika UGM, S2 Filsafat UGM, alumnus program kaderisasi ulama angkat 12 di tahun 2018 sampai 2019. Kemudian beliau sekarang dosen Universitas Darussalam Gontor sejak 2021 hingga sekarang. Masya Allah. Itu mungkin riwayat pendidikan dan pekerjaan beliau sekarang. Marilah teman-teman kita dengarkan dan kita serap ilmu dari Bapak Aldi sebanyak-banyaknya. Untuk itu, layar saya serahkan kepada Bapak Aldi. Iya, Mbak. Ini Mbak siapa yang namanya, Mbak? Mbak Is. Lia. Mbak Lia. Ya, terima kasih, Mbak, atas kesempatannya ya. Tadi saya sudah chat dengan Mbak Nadia. Saya minta ditampilkan oleh panitia gitu. Slide saya begitu. Ada Mbak Nadia di sini. Oh, ya. Baik, sudah terlihat ya. Ini saya pakai PDF karena kalau saya share menggunakan PPT begitu, format PowerPoint, itu nanti khawatir ada yang berubah begitu fontnya, karena ada beberapa font yang tidak lazim begitu saya gunakan di presentasi saya ini gitu. Termasuk font dasar PPT saya itu bukan Arial begitu ya, atau Times New Roman begitu, tapi menggunakan font Serif. Jadi khawatir kalau di-share lewat PPT begitu, nanti ada perubahan lah gitu ya, gitu dari fontnya nanti acak-acakan takutnya. Oke, baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini saya diperkenankan untuk berbagi dengan teman-teman, tentunya berdiskusi bersama ya, berkenaan dengan topik yang coba saya angkat ini. Awalnya memang teman-teman fokus ingin meminta terkait sejarah perkembangan sains dalam peradaban Islam, tapi saya modifikasi temanya begitu menjadi sejarah dan filsafat sains menakar kemungkinan sains Islam begitu, karena di TOR itu, term of reference itu ada penekanan sekitar 2 sampai 3 ya, 3 kali itu berkenaan dengan sains Islam gitu ya. Nah, mungkin di forum ini sekaligus saya ingin menyampaikan berkaitan dengan ini gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan beberapa petunjuk mungkin ya berkenaan dengan sains Islam ini gitu, karena kadang sains Islam itu terkadang disalahpahami gitu ya. Nah, ini saya mencoba untuk membantu mencerahkanlah sedikit mungkin ya berkaitan dengan ini. Tentu kalau
materi ini disampaikan secara utuh, kita butuh 1 sampai 2 semester gitu ya. Nah, ini saya buat secara sederhana yang mudah-mudahan bisa dipahami lah gitu ya. Pertama, langsung Mas, slide pertama saja. Digeser lagi. Ya. Pertama, saya ingin mengklarifikasi dulu istilah the golden age of Islam ya, atau the golden age of Islamic civilization begitu ya. Zaman keemasan Islam itu terkadang diasosiasikan kepada zaman atau era Abbasiyah gitu ya. Ya. Apakah sebetulnya ini bisa kita terima begitu, dan ini sudah familiar ya di buku-buku yang dikarang oleh para ilmuwan di barat begitu ya. Kata-kata the golden age itu mesti ya merujuk kepada zaman atau era atau bahasa lainnya dinasti Abbasiyah gitu. Nah, bisa digeser lagi Mas ke slide selanjutnya. Nah, apakah ini benar gitu ya? Padahal ada hadis yang disampaikan begitu. Sebaik-baik manusia ialah pada generasiku ya. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Ya kan? Nah, ini kan jadi satu problematika ya dalam penyebutan generasi terbaik atau generasi emas itu ya gitu. Apakah betul generasi emas itu di zaman Abbasiyah atau sebetulnya tidak demikian ya? Karena kalau kita merujuk ke hadis, generasi terbaik itu adalah di zaman Rasul ya gitu. Nah, ini penting dipahami ya gitu. Artinya supaya kita lebih akurat lah gitu ya menyebut generasi terbaik atau bahasa lainnya adalah generasi emas begitu ya, atau masa keemasan masa keemasan Islam gitu. Nah, itu bisa dipahami ya lewat slide ini begitu ya. Karena tidak sedikit ya, beberapa mungkin mahasiswa yang saya ajar pun begitu, itu mengatakan bahwa atau menyatakan bahwa memang generasi emas itu memang merujuk ke dinasti atau ke era Abbasiyah atau ke masa Abbasiyah ya. Padahal kalau kita dalam itu ada hadis yang secara spesifik menyatakan seperti ini gitu. Ya. Menyatakan seperti ini. Yang tentu itu seakan-akan bertolak belakang dengan pernyataan yang tadi saya uraikan itu ya, yang saya sebutkan di awal, apakah the golden age of Islam itu sering diekuivalensikan dengan masa keemasan Islam di era Abbasiyah gitu. Nah, padahal ada hadis yang seperti ini. Nah, kok bisa ada perbedaan begitu? Nah, yang pertama ini terkait dengan perbedaan tolak ukur ya, jelas. Kenapa kok di Abbasiyah dikatakan masa keemasan? Karena yang menyebut mengukur peradaban itu canggih atau tidak, peradaban itu mantap atau tidak ya, itu hanya sekadar pada aspek science and technology. Nah, pada aspek sains dan teknologi saja. Sehingga dia menyebut bahwa masa keemasan Islam itu di zaman Abbasiyah gitu. Karena ukurannya sains dan teknologi. Ini persis sekali dengan cara kita melihat Barat gitu ya. Peradaban Barat unggul itu karena apa sih? Karena sains dan teknologi. Nah, apakah sains dan teknologi itu bisa merepresentasikan keseluruhan identitas peradaban itu? Belum tentu. Ya. Nah, maka kita mulai kita urai ya bahwa mengatakan bahwa the golden age of Islam itu adalah Abbasiyah, itu ukurannya adalah science and technology, itu ya, sains dan teknologi. Yaitu adalah cara orang Barat atau mungkin orang yang terpengaruhi nalar berpikir khas Barat yang menyatakan bahwa suatu peradaban itu unggul memang karena sains dan teknologinya saja gitu. Ya, ini agak khas orientalis lah gitu ya cara memotretnya. Padahal generasi terbaik itu memang di zaman Rasul.
Ukurannya apa? Nah, saya kasih ilustrasi tentang cermin gitu ya. Apa namanya? Ketika cahaya itu dipantulkan ya lewat cermin gitu ya. Kita berharap cahaya itu memantul 100%, sehingga apa yang dipantulkan, apa yang datang sama dengan yang dipantulkan. Kalau dalam hukum Snellius gitu ya, sudut datang sama dengan sudut pantul begitu. Nah, di zaman Rasul itu, yang datang itu mayoritas bahkan hampir 100% terpantulkan. Artinya cerminnya itu bersih, ya, cerminnya itu bersih. Nah, tidak ada debu sehingga atau tidak ada polutan mungkin ya, sesuatu yang mengotori cermin itu atau kotoran yang mengotori cermin itu, sehingga cahaya yang datang sama dengan yang dipantulkan. Nah, itulah ukuran terbaik itu. Generasi Rasul ya, Rasul khususnya secara individu ya, bisa memantulkan cahaya keislaman itu 100%. Sehingga apa yang dimaksud oleh Tuhan disampaikan sebagaimana adanya oleh Rasul dan para sahabat saat itu. Nah, di zaman berikutnya ya, debu-debu itu mulai mengotori sehingga pantulan itu tidak sempurna gitu ya. Dalam konteks umum ya, itu bukan secara individual gitu ya. Ya tentu kalau individu ada para ulama dan ya saya yakin pantulannya luar biasa gitu ya. Begitu. Jadi ukurannya itu sebetulnya ya. Seberapa jauh Islam itu bisa dimanifestasikan gitu ya, direfleksikan dengan baik gitu. Nah, itulah ukuran terbaik di zaman Rasul itu. Menurut saya itu ukuran yang paling oke lah gitu ya. Seberapa representatif Islam itu dicerminkan. Nah, disitulah terjadi ataupun disitulah kita bisa mengukur apakah ini generasi emas atau generasi terbaik atau apa. Ya kan, makanya bahasa hadisnya adalah sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Nah, bisa dipahami sampai sini ya. Jadi sekali lagi penekanannya seperti itu. Ukurannya yang tadi adalah sains dan teknologi saja. Yang kedua yang kedua tadi yang saya sampaikan adalah seberapa jauh Islam itu bisa dimanifestasikan. Nah, sementara sains dan teknologi itu tidak mungkin lepas dari tadi upaya memanifestasikan Islam itu sebetulnya. Itu diperhatikan ya di dalam Islam itu. Cuman mungkin di zaman Rasul tidak secanggih di zaman Abbasiyah. Nah, tetapi sekali lagi identitas peradaban Islam tidak hanya diukur dari sains dan teknologinya saja. Lebih fundamental lagi adalah seberapa jauh petunjuk atau wahyu dari Tuhan itu direfleksikan ya dengan baik. Baik itu hubungannya dengan Tuhan itu sendiri maupun dengan society ataupun dengan ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, itu satu klarifikasi dari saya ya gitu. Pertama, yang kedua ini adalah buku-buku yang nah, contoh dari Jim Al-Khalili itu The Golden Age of Arabic Science gitu ya. Ini buku-buku yang mencerminkan, yang menggambarkan bagaimana perkembangan sains dan teknologi di dalam peradaban Islam yang memang banyak ditemukan di zaman Abbasiyah itu. Ya, terutama ketika Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Harun Ar-Rasyid gitu. Nah, itu berkembang begitu pesat ya, sains dan teknologi itu ya. Ini maka ada beberapa buku yang menggambarkan atau mencerminkan bagaimana perkembangan sains dan teknologi saat itu. Ini seorang Jim Al-Khalili ya, profesor di University of Surrey. Professor of Physics dia. Kemudian ada George Salibas, orang orientalis juga, yang menulis Islamic Science and the Making of European Renaissance ya, atau Renaissance. Kemudian ada Jonathan Leon. Jonathan Leon ini mengarang buku The House of Wisdom. Ini menggambarkan bagaimana orang-orang Arab mentransformasi peradaban Barat ya, bagaimana orang-orang Islam ini berkontribusi terhadap perkembangan atau tumbuh kembangnya peradaban Barat. Terutama yang juga dipotret banyak di dalam buku ini adalah bagaimana peran Baitul Hikmah sebagai perpustakaan yang luar biasa gitu ya, yang punya peran besar begitu dalam mendiseminasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman itu. Lanjut Mas.
Nah ini juga ya buku dari Syarul Nasr, Science and Civilization in Islam. Ini ada terjemahannya, ini terjemahkan oleh Pustaka Salman ITB. Kemudian ada Ehsan Masud ya. Dan satu lagi nih buku What Islam Did for Us dari Tim Wallace Murphy ya. Nah, buku ini menceritakan tentang bagaimana kontribusi peradaban Islam terhadap peradaban Barat ya. Di situ ada judul kecilnya itu, subjudulnya Understanding Islam's Contribution to Western Civilization ya. Nah, salah satu kutipan yang menarik begitu di dalam buku ini ya, jadi di bab 1 itu ada, di dalam buku ini itu ada judulnya itu The West Debt to Islam. Jadi ya hutang Barat terhadap Islam, itu di bagian awal ya, bab pertama kalau nggak salah, atau salah satu bab ya di buku What Islam Did for Us ini. Sekali lagi, The West Debt to Islam, hutang Barat terhadap Islam ya. Nah, jadi di dalam bukunya ini ada perkataan juga yang menarik ya. We in the West owe a debt to the Muslim world that can be never fully repaid. Jadi hutang ya, itu Barat tuh berhutang, kita gitu kan, we in the West gitu ya. Kita ya Barat gitu ya, berhutang betul terhadap Muslim ya, terhadap dunia Muslim, terhadap dunia Islam. Ya, yang tidak akan pernah bisa dibayar begitu sepenuhnya karena saking berjasanya peradaban Islam di zaman itu ya, gitu, saking berjasanya peradaban Islam terhadap peradaban Barat gitu, sehingga tidak bisa dibayar begitu menurut si Wallace Murphy ini ya gitu. Nah, itu beberapa buku ya yang kalau teman-teman ingin dalam tanda petik ya mempelajari sejarah sains dan teknologi di dalam peradaban Islam juga bisa dirujuk buku-buku ini ya gitu. Lanjut. Nah, ini buku Muzaffar Iqbal ya. Ini salah satu buku yang cukup bagus menurut saya, menceritakan bagaimana sejarah perkembangan sains dan teknologi di dalam peradaban Islam dan bagaimana kontribusinya terhadap peradaban Baratnya. Judul bukunya The Making of Islamic Science. Ini saya mengutip beberapa proses penerjemahan ya, karya-karya para ilmuwan Muslim oleh ilmuwan-ilmuwan Barat di abad 12 ya, di abad 13 begitu. Nah, itu ada di abad 11 juga kayaknya ada ya. Nah, coba dibuka Mas. Digeser lagi slide. Nah, ini ya. Some Arabic scientific and philosophical works translate into Latin between the 11th and the 13th centuries ya. Jadi 11 dan 13 ya, atau 11 sampai 13 lah gitu. Nah, ini kalau teman-teman nggak kelihatan bisa di zoom ya, diklik diperbesar oleh tangan begitu di layarnya masing-masing. Nah, itu ada buku Al-Khawarizmi ya. Nah, ini diterjemahkan nih buku Al-Khwarizmi ya, Astronomical Tables ya, gitu. Nah, itu diterjemahkan ke bahasa Inggris ya, atau bahasa Latin itu. Nah, itu. Kemudian Abu Mahsar, Kitabul Madkhal As-Saghir ya, Shorter Introduction to Astronomy. Nah, ini diterjemahkan nih oleh Adler Obat ya. Kemudian Ibnu Sina ya, Maqalah fin Nafs ya, ini penting nih ya, orang psikologi baca makalahnya Ibnu Sina ini ya. Ini oleh Gundi Salvo di sini ya. Terus Maqasidul Falasifahnya Ghazali, The Aims of the Philosophers ya. Gitu. Terus ada lagi Al-Farghani, Ilmun Nujum ya. Nah, ini John of Sheffield ya. Nah, ini di tahun-tahun ini ya. Kemudian lanjut Mas. Ini masih berkaitan dengan tabel 5.1 ya. Lanjut. Ya. Nah, ini juga ya. Ada Abu Mahsar lagi nih tentang astrologi kalau ini ya. Great Introduction to the Science of Astrology ya. John of Sheffield ya ini. Terus kemudian Kusta bin Luko ya. Kitabul Fasl Bainal Ruh wan Nafs. Nah, ini penting nih teman-teman di psikologi ya, menjelajahi turos ya, menjelajahi kitab-kitab para ulama ya.
yang berkaitan dengan konsep kunci di dalam ilmu psikologi, yaitu konsep nafs ya atau ruh juga ya, termasuk di situ. Kitabul Fasl bainar ruh wan nafs ya. Nah, kemudian Al-Khawarizmi ya, algebra. Nah, ini algebra itu apa namanya? Karangan Al-Khawarizmi ya, yang kita sebut sebagai aljabar gitu. Kemudian Al-Kindi, the book on the astrolabe ya. Kemudian Al-Battani ya, Jizus Sabi ya. Jiz As-Sabi ya. Kemudian Ibnu Sina ya, ini kitab ilmu kedokteran yang sangat terkenal di barat. Al-Qanun fi at-Tibb ya. Ini diterjemahkan oleh Gerard of Cremona ya gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini kitab ini yang tabel kedua ya, tabel pertama tadi ke bahasa Inggris ya, ini Into Castilian ya. Atau English ya. Tadi Latin ada bahasa Latinnya, sekarang ke bahasa Castilian ya. Atau Inggris ya. Kitabul Mi'raj. Nah, ini juga ya termasuk Abraham of Toledo ya. Yang diterjemahkan ini sekitar tahun 1259 ya. Berarti sekitar abad ke-13 ini proses penerjemahannya ini ya. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa banyak sekali ya buku-buku para ilmuwan muslim itu diterjemahkan dan dipelajari di abad-abad itu ya. Inilah yang secara perlahan membuat barat menemukan momen disebut Renaissance ya atau Renaissance dalam bahasa Prancis itu. Ya, itu ditandai dengan kebebasan mereka untuk berbicara berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Mereka bebas juga berpolitik, bebas berdemokrasi saat itu ya. Demokrasi tumbuh kembang. Itu kemudian mereka juga optimis ya dengan peradaban mereka. Nah, di satu sisi juga mereka sifat individualistik mereka tumbuh kembang gitu karena mereka diberikan kebebasan untuk berekspresi ya gitu. Maka perkembangan seni di era itu pun berkembang gitu ya. Kebebasan berekspresi secara seni gitu ya. Itu berkembang di era itu. Nah, jadi mau tidak mau gitu kita harus menyebut bahwa peradaban barat tidak lepas dari kontribusi peradaban Islam ya, sehingga mereka tumbuh kembang mendapati momentum Renaissance gitu ya. Mereka keluar dari Dark Ages gitu ya, walaupun mungkin bukan hanya faktor ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu ya, ada faktor politik, ekonomi juga, mungkin sosial masyarakat yang sudah distrust terhadap gereja, terhadap agama gitu ya. Kemudian akhirnya mereka coba untuk keluar dari cengkraman gereja itu ya, cengkraman para pastor gitu ya. Nah, sehingga mereka menemukan kehidupan kembali gitu ya. Kehidupan Yunani yang hidup kembali. Renaissance itu kan era kelahiran kembali tradisi Yunani gitu ya di barat gitu. Nah gitu, dan mereka dalam memahami tradisi Yunani tidak mungkin lepas dari kontribusi para ilmuwan muslim. Oke, lanjut lagi. Oke ya, ini juga apa yang disampaikan oleh Dr. Adistia ya, salah satu murid Profesor Alatas itu. Nah, beliau ini bahasa Inggrisnya ya dari jurnal beliau yang saya kutip berjudul Three Meanings of Islamic Science Toward of Operationalizing Islamization of Science. Nah, kita coba sedikit sini ya, telah bersama. His itu maksudnya merujuk kepada Ibn Haysam ya, atau Ibnu Haysam. Empirical optical discoveries and formulation of the scientific research methodology underpinning them were in the immediate context of close critical engagement with various ancient Greek optical theories in both their philosophical and empirical aspects. Ya, jadi Ibnu Haysam itu dulu saat menemukan teori optiknya itu, dia punya satu metodologi yang khas dan bersifat empiris metodologinya. Jadi sebelum para ilmuwan barat itu mempopulerkan istilah verifikasi begitu ya, istilah positivisme, di dalam peradaban Islam itu
metodologi yang bersifat empiris pun digunakan. Iya, Ibnu Haisam melakukan observasi, mengkonfirmasi begitu ya dengan teori-teori sebelumnya, memverifikasi, itu hal biasa digunakan gitu di dalam peradaban Islam. Maka ini kan kata-kata di awalnya dari Dr. Aditya kan menarik ya, empirical optical discoveries ya, penemuan optik secara empiris kan gitu. Dan memformulasi metodologi ilmiah, metodologi riset ilmiah kan gitu. Yang dalam tanda petik ya, itu pun punya itu pun adalah hasil penelaahan kritis Ibnu Haisam terhadap berbagai macam teori optik ya di Yunani kuno gitu ya kan. Dan itu pun mencangkup aspek-aspek empiris dan filosofisnya gitu. Artinya ada satu studi kritis juga ya terhadap berbagai macam penemuan atau berbagai macam teori optik di zaman Yunani kuno begitu ya. Seperti mana dulu para ilmuwan muslim mencoba untuk memodifikasi ya gitu. Merekonseptualisasi teori Ptolemus gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu diupayakan oleh Nasiruddin At-Tusi dan lain-lain. Ya. Jadi bukan tanpa metodologi tiba-tiba datang dari Quran gitu, tiba-tiba muncul gitu, enggak. Ada pengkajian juga secara empiris. Nah, tapi bedanya adalah Ibnu Haisam menyadari bahwa metodologi empiris is not the one and only methodology, ya. Jadi bukan sekedar bukan satu-satunya ya. Metodologi, ada yang lain juga yang yang tidak bisa dijangkau oleh metodologi empiris ya gitu, dijangkau dengan yang lain. Nah, ini ingin kita tegaskan bahwa sebetulnya dulu para ilmuwan kita biasa ya bicara tentang metodologi yang sifatnya empiris. Mereka melakukan verifikasi, mereka melakukan observasi di lapangan, mereka menguji ya temuan-temuan mereka gitu ya secara empiris, itu biasa. Oke, lanjut. Nah, kita akan berlanjut berkenaan dengan sains Islam ya. Jadi tadi ya, ini saya tegaskan lagi ya. Tadi yang kita buka itu ya, yang tadi kita cek di buku-buku Muzaffar Iqbal, kemudian tadi disampaikan oleh Dr. Aditya sebelumnya, ini sebetulnya relate atau relevan dengan pengertian sains Islam ya sebagai formal academic discipline disiplin that studies the history of the development of empirical science and technology in Islamic civilization in relation to the sciences of earlier, termasuk di sini Greek, Indian, and later civilization ya. Jadi ini sains Islam ya, ini saya ingin tegaskan di sini. Sains Islam dipahami sebagai ya itu studi ya, studi terhadap sejarah perkembangan sains dan teknologi empiris di dalam peradaban Islam ya, yang berhubungan dengan sains sebelumnya ataupun setelah itu. Nah, jadi itu definisi pertama sains Islam. Jadi kalau ada yang bertanya begini, apakah sains Islam itu ada? Ada. Sains Islam itu ada dalam pengertiannya, kita kurung, kita penjara dalam pengertiannya sebagai the subject matter of the formal academic discipline atau discipline that studies the history of the development of empirical science and technology in Islamic civilization. Ya gitu. Ada penegasan lagi nih, in relation to the science of earlier and later. Di dalam definisi itu kita bisa menyebut bahwa sains Islam itu ada. Sains Islam ada. Nah, kalau ditanya apa itu sains Islam? Ada sains Islam sebagai tadi ya, studies of history. Nah, sebagai sejarah, ya, penjelajahan terhadap sejarah peradaban Islam khususnya di bidang sains dan teknologi. Lanjut, Mas. Nah, kemudian yang kedua, Islamic science atau sains Islam dipahami sebagai, makanya the second meaning pertains to the subject matter
of the subdiscipline atau subdiscipline in Islamic philosophy that serves to describe and clarify in objective contemporary terms the methodological and philosophical principles that have guided or undergirded the cultivation of the sciences in Islamic civilization. Nah, kalau ini arti keduanya sebagai subdisiplin ya dari filsafat Islam. Ya. Nah, kita ingin describe and clarify secara objektif ya berkenaan dengan prinsip-prinsip metodologis dan filosofis ya dalam menumbuh kembangkan sains. Apa sih prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip filosofis dan metodologisnya gitu ya. Nah, makanya ini the meaning renders Islamic science as part of philosophy and philosophy of science in general and focuses more on the conceptual or intellectual rather than the empirical, practical, or artifactual aspects of Islamic science. Nah, jadi ini bagian dari filsafat sains juga sebetulnya ya, gitu, secara umum ya. Nah, jadi ini lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat konseptual ya, dibanding kepada hal-hal yang bersifat praktis empiris seperti mana yang pertama tadi. Nah, notable works in this regard are also many, including Al-Atas ya, buku Al-Atas, Islam and the Philosophy of Science, bukunya Nasr, Syedus Nasr, Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, atau bukunya Osman Bakar, Classification of Knowledge in Islam, kemudian Franz Rosenthal's Knowledge Through The Concept of Knowledge in Medieval Islam, atau buku Fazlur Rahman, Avicenna's Psychology. Ini bagus nih bukunya Fazlur Rahman tentang psikologi Ibnu Sina ya. Jadi itu contoh-contoh bukunya ya. Jadi yang kedua ini maknanya adalah Islamic Science sebagai subdisiplin terhadap di dalam filsafat Islam ya, atau bagian dari filsafat sains. Ini contoh-contoh bukunya itu. Kemudian yang terakhir, nah Islamic Science ini yang agak panjang, ini menarik. Ini bukan yang nomor 1, bukan yang nomor 2, tentu yang beda berarti kan. The third meaning pertains then to the subject matter of the discipline that serves to reformulate. Nah, ini reformulasi the concept of Islamic science, konsep sains Islam sebagai as a long-term creative research program dedicated toward a systematic the application of Islamic cognitive and ethical values to science technology in the contemporary world ya. Nah, jadi saya terjemahkan coba ya, terjemahan bebas. Jadi Islamic science itu dimaknai sebagai sebuah disiplin yang menyajikan ya reformulasi konsep sains Islam sebagai ya long term, berarti program research kreatif jangka panjang yang didedikasikan melalui reapplication sistematik, berarti mereaplikasi ya secara sistemik gitu ya Islamic kognitif pemikiran ya Islam dan nilai-nilai etis di dalamnya terhadap sains dan teknologi di dunia kontemporer. Nah, ini sudah berhubungan nih gitu ya dengan dunia kontemporer pengertian ini. Berarti sains Islam itu bukan sekadar yang dua tadi ya. Yang sebenarnya dua tadi nanti saya jelaskan di kesimpulan ya. Ini tentu berbeda dengan yang dua tadi. Yang ini lebih kepada program riset. Berarti sains Islam sebagai sesuatu yang sebetulnya belum jadi gitu. Dalam konteks ini gitu. Dalam konteks ini ya, sekali lagi saya pagari dalam konteks ini. Karena dia masih diposisikan sebagai long term creative research program yang kita dedikasikan untuk mereformulasi sebetulnya lebih tepatnya mereformulasi sains dan teknologi kontemporer dengan prinsip-prinsip yang khas Islam begitu. Ya, yang merujuk kepada Islamic worldview, nanti ada penegasan di sini seperti itu gitu ya. Nah, ini makanya
cukup menarik ini ya tawaran ataupun pemaknaan dari Dr. Aditya berkenaan dengan Islamic Science yang ketiga ini gitu ya. Nah, ini ada lanjutannya tuh. This reformulation, formulasi ini, in order to be realized, sehingga bisa direalisasikan, agar bisa direalisasikan. Nah, will necessarily require, ya, mengharuskan gitu ya, leading Muslim scientists of high. Jadi yang canggih lah gitu ya, sains muslim yang canggih itu, yang mau berkontemplasi gitu ya, melakukan apa namanya satu usaha-usaha ilmiah yang integratif, yang kritis begitu ya, into the conceptual framework of the Islamic worldview. Nah, and the concomitant explication of the cognitive, methodological, and axiological implications of such integration for present and future empirical scientific research. Yang bisa, ya, yang istilahnya yang mengandung begitu, yang mengandung implikasi-implikasi metodologis, aksiologis begitu ya, di dalam research atau riset ilmiah gitu ya, yang sekarang maupun yang akan datang gitu bahasanya. Nah, jadi ini memposisikan sains Islam sebagai program riset, berarti sesuatu yang belum jadi gitu. Kita ingin mereformulasi ulang makna sains Islam itu di situ ya, sebagai program riset di mana di dalamnya kita berupaya untuk mengimplementasikan Islamic worldview sebagai basis kita untuk mengkritisi, untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keilmuan kita gitu ya dengan dengan sains dan teknologi kontemporer gitu. Ya, oke. Dan ini penting lagi, this programmatic redefinition of Islamic science will render it into a new overarching paradigm ya. Jadi sebagai satu paradigma yang baru ya. Pregnant yang mengandung with novel methodological and empirical implications. Tadi juga sudah disebutkan ya. Itu yang mengandung implikasi metodologis dan empiris ya gitu. Untuk memanifestasikan ulang worldview Islam. Nah, gitu. Untuk memanifestasikan worldview Islam gitu ya. Kita berangkat dan basisnya worldview Islam, dan itu adalah upaya memanifestasikannya gitu dengan program riset ini sebetulnya. Saya Islam sebagai program riset itu. Oke, lanjut Mas. Nah, yang pertama, kalau saya simpulkan ya, studi yang pertama Islamic Science diposisikan sebagai studi terhadap perkembangan sains dan teknologi dalam peradaban Islam. Ini bercenderung bersifat kronologis ya gitu, karena kita sekadar mempelajari perkembangan sejarahnya sebetulnya. Yang kedua, subdisiplin dari filsafat Islam. Memang tetap ya disajikan berkenaan dengan data-data perkembangan sains dan teknologi, tapi memang pengkajiannya secara filosofis ya. Secara filosofis pengkajiannya. Jadi kita menggali prinsip-prinsip filosofis dan metodologis di dalam perkembangan sains dan teknologi yang di-deliver ataupun yang dibangun, dikonstruk oleh para ulama. Dan yang ketiga, program riset ilmiah dan penekanan khusus terkait menjawab tantangan atau persoalan sains dan teknologi di era kontemporer. Jadi program riset ilmiah yang ketiga ini, dan penekanannya untuk menjawab tantangan atau persoalan sains dan teknologi di era kontemporer. Nah, jadi ini pemaknaan sains Islam ya. Pertanyaannya, yang pertama bisa kita pelajari. Berarti sains Islam sebagai studi terhadap sejarah perkembangan sains dan teknologi. Ya, itu bisa kita pahami itu. Jadi kalau ada yang nanya, sains Islam sebagai apa dulu nanti pertanyaannya? Sebagai yang nomor 1 ya, sebagai yang nomor 2 ya juga. Nah, yang nomor 3, yang ada hubungannya untuk menjawab tantangan kontemporer. Kalau saya extend lebih jauh, extend gitu, apakah sains Islam ini bisa diperhadapkan dengan disiplin ilmu kontemporer seperti psikologi, kemudian fisika, kimia? Apakah sains Islam itu selevel itu? Kalau sudah ada, bentuknya gimana? Kan gitu. Rumus apa saja yang ada di dalamnya? Gitu.
Jangan-jangan ketika kita menyebut sains Islam sebagai program riset ilmiah atau sebagai sesuatu yang diperhadapkan dengan disiplin ilmu kontemporer, kita sebetulnya belum punya itu. Belum punya gagasan itu secara kokoh dan belum punya produknya. Nah, ini jadi tantangan tersendiri gitu. Maka kalau kita mendiskusikan atau mencoba ingin mewacanakan sains Islam, harap dipahami dulu 3 definisi ini. Saya rasa orang akan banyak menuntut di posisi yang ketiga. Oke, kalau fisika sekuler, kalau psikologi sekuler, apa tawaran dari Islam? Mungkin kalau psikologi Islam. Apakah psikologi Islam itu sudah bisa apple to apple berhadap-hadapan dengan psikologi kontemporer atau psikologi klasik atau psikologi yang berkembang saat ini? Nah, itu pertanyaannya kan gitu. Punya metodologi yang berbeda gitu kan. Kemudian punya teori yang berbeda, punya prinsip-prinsip filosofis yang berbeda, coba tunjukkan. Nah, itu kalau kita ditagih seperti itu kan kadang kita bertanya-tanya, iya ya, apakah sudah sekokoh itu? Nah, makanya Dr. Adistia menegaskan bahwa sains Islam adalah a long creative research program. Ya gitu. Jadi satu program riset ilmiah jangka panjang. Dia masih belum jadi ongoing proses gitu. Kan begitu ya bahasanya. Nah, ini harap 3 hal ini bisa dipahami ya gitu. Yang pertama sebagai studi terhadap perkembangan sains dan teknologi, yang kedua sebagai subdisiplin dari filsafat Islam, ya. Kita ingin mencoba menggali prinsip-prinsip filosofis dan metodologis yang dibangun atau dikonstruk oleh para saintis kita, para ulama kita di zaman itu, ya. Dan yang ketiga sebagai program riset ilmiah gitu. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita bagaimana kita kalau dia sebagai program riset ilmiah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Sekali lagi, kata sains itu memang terikat dengan tradisi peradaban barat. Ya, kata SCIENC itu memang terikat terhadap peradaban barat ya, tradisi keilmuan di barat. Maka kita perlu dudukan terlebih dahulu ya gitu. Apa itu sains dalam perspektif mereka gitu. Supaya ketika kita menyebut ingin menghadirkan Islamic Science, kita tahu konstruksi dari sains itu apa, struktur dari sains itu apa. Ya, walaupun tadi sudah sedikit-sedikit disampaikan oleh Dr. Adistia, tapi saya ingin memperjelas lagi dengan disiplin filsafat sains itu, sehingga kita bisa memahami sains itu konstruksinya itu apa aja, strukturnya itu apa aja. Ya. Uraian singkat tentang filsafat sains. Nah, lanjut Mas. Nah ini ya, saya ingin kasih tahu dulu bahwa istilah sains dan scientist itu sebetulnya itu tumbuh berkembang gitu ya. Itu di tangan seorang saintis bernama William Whewell gitu ya. Nah jadi dulu ketika Whewell kok bisa mempopulerkan istilah saintis? Apa yang melatar belakangi? Nah latar belakangnya adalah begini. Di British itu di Britania Raya gitu ya, di Inggris gitu ya bahasanya, itu hadir sebuah organisasi yang dinamakan the British Association for the Advancement of Science ya, di tahun 1831 ya. The first meeting was held on 26 September ya, gitu. Jadi 26 September ya. September 26, 1831 ya. Jadi 26 September 1831 ya, yang yang dipropose ya oleh William Vernon Harcourt ya, secara formal itu. Nah, beliau founders ya. Jadi sebagai seorang founder, sebagai seorang pendiri ya, mempropose British Association for the Advancement of Science gitu. Nah, kemudian di tahun 1831 itu ya, para founders ya, atau para founder, para pendiri British Association for the Advancement of Science ini so this association as a way to support natural philosophy study ya, mensupport studi filsafat alam dan praktiknya di Inggris ya. Kemudian mereka memilih term of science, ya, mereka memilih istilah science untuk mendeskripsikan atau untuk memaparkan
studi yang sistematik berkenaan dengan alam, dan mereka memilih term scientist, ilmuwan, to identify professional studying nature. Jadi untuk merujuk kepada profesional, ilmuwan yang belajar tentang alam gitu. Nah, itu dikemukakan ya secara secara lebih tegas gitu oleh William Whewell di tahun 1833 sebetulnya. Ya. Beliau waktu itu momennya begini. Saat ada pertemuan ya di British Association for the Advancement of Science ini, William Whewell ini menceritakan ya perkembangan ilmu pengetahuan kepada hadirin yang datang saat itu. Kemudian setelah selesai ada yang komentar, yaitu seorang seorang Samuel Taylor Coleridge, seorang penyair ya. Kemudian dia itu komentar kepada Whewell bahwa intinya Whewell dan kawan-kawan tidak pantas disebut metafisikus ya, atau orang-orang yang ahli metafisika. Dan William Whewell dan kawan-kawan itu tidak bisa merepresentasikan apa makna dari sains secara utuh atau apa makna dari ilmu secara utuh. Nah, mereka hanya bisa merepresentasikan sedikit saja dari apa itu ilmu. Terus kemudian Whewell menjawab kritik dari Samuel Taylor Coleridge itu. Whewell bilang bahwa oke lah kalau kita nggak bisa disebut sebagai metafisikus, ya saya merujuk kepada kata artis gitu. Ya. Art pelakunya adalah artis. Kemudian kalau science pelakunya adalah scientist. Nah, istilah itu muncul di momen saat itu ya oleh William Whewell gitu. Walaupun sebetulnya setelah istilah itu dimunculkan, tokoh-tokoh seperti Michael Faraday, kemudian Thomas Angry Huxley gitu ya, tidak preferred to think of their work as part of broader philosophy. Jadi apa yang mereka kerjakan itu lebih ingin dikenali sebagai philosophical, hal-hal yang bersifat filosofis ya, lebih jauh ya, atau yang ingin lebih dikenali sebagai satu kepanjangan dari filsafat ya, ataupun teologi, ataupun hal-hal yang bersifat moral gitu. Nah, jadi ini sejarah singkat lah tentang bagaimana kata sains dan sains itu muncul yang populer di abad ke-19 di tahun 1830-an. Oke, lanjut Mas. Nah, jadi sebetulnya sebelum istilah sains ini muncul, apa yang dipergunakan? Yang dipergunakan adalah term natural philosophy atau filosofia. Ya. Kemudian di abad pertengahan itu apa yang disebut sebagai sains itu lebih dikenali dengan scientia atau scientia gitu ya. Nah, scientia itu di zaman atau di abad pertengahan kontennya atau isinya adalah trivium. Pertama ya, trivium itu ada logika, ada retorika, ada gramatika. Kemudian ada quadrivium, ada 4 isinya. Yang pertama aritmatika, yang kedua geometri, yang ketiga musik, dan yang keempat astronomi. Jadi sainsia itu merujuk kepada dua tradisi ilmu itu ya. Ada trivium, ada quadrivium. Ya, atau persis sebelum sains itu muncul, yang dikenali di zaman Newton, di zaman Descartes itu lebih kepada filosofia, atau secara spesifik kalau orientasinya kepada ilmu alam bicaranya natural philosophy atau filsafat alam gitu. Oke, lanjut. Nah, ini pengertian sains ya. Menurut Alan Chalmers, science as knowledge derived from the facts of experience. Jadi sains adalah pengetahuan yang atau ilmu yang diturunkan dari fakta-fakta di lapangan gitu, fakta-fakta pengalaman gitu ya. Nah, ini uraian sederhana tentang oleh Chalmers ya, itu di buku What It Is Thing Called Science ya. Kemudian oleh Bertrand Russell, science is the attempt
to discover. Ya, intinya sebetulnya adalah sains adalah upaya untuk menemukan melalui pengamatan dan penalaran, ya. Berdasarkan berdasarkan itu, dan pertama fakta-fakta yang berkenaan tentang dunia gitu ya. Kemudian yang kedua, hukum-hukum yang menghubungkan ya fakta satu dengan yang lain gitu. Yang dapat membuat prediksi prediksi di masa depan gitu. Ya. Yang membuat tadi ya observasi dan upaya menemukan atau upaya pengamatan dan penalaran itu mungkin gitu ya, possible, dan itu kemungkinan itu juga bisa digunakan untuk memprediksi future occurrences gitu ya, untuk memprediksi kejadian-kejadian di masa akan datang gitu, atau di masa depan lah bahasanya gitu ya. Nah, itu sains yang dipahami oleh keduanya gitu, oleh Chalmers maupun oleh Bertrand Russell gitu ya. Jadi sekali lagi observasi dan penalaran ya. Kemudian upaya menemukan ya, atau bisa dipahami sebagai observasi dan penalaran ya tentang gitu ya, particular facts ya, fakta-fakta partikular berkenaan dengan dunia maupun hubungan yang mengkoneksikan atau menghubungkan satu fakta dengan fakta lain yang memungkinkan itu possible ya, atau yang membuat itu possible ya, dan sekaligus bisa memprediksi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di masa depan. Makanya kan sains itu sifatnya prediktif ya, bisa memprediksi gitu bahasanya. Oke, lanjut. Ini kembali tadi Mas, lanjut lagi Mas. Nah, ini penting ya. Nah, ini kalau kita berbincang tentang sains, nggak mungkin tuh nggak bicara tentang filsafat ilmu atau filsafat sains ya. Nah, menurut Van Persson ya, gitu, ketika kita membincangkan sains secara filosofis, itu intinya ada 3. Pertama, landasan keberadaan. Ya, bagaimana hubungan dari ilmu terhadap kenyataan konkret dan apa yang diartikan orang dengan kebenaran ilmu. Itu pertama. Yang kedua, metodologi ilmu. Nah, apakah terdapat banyak ilmu dengan satu metode yang sama atau terdapat banyak metode-metode? Yang ketiga, hubungan antara ilmu dan etika. Nah, ini ketiga itulah kalau kita bicarakan ya. Pertama, landasan keberadaan, metodologi ilmu, kemudian hubungan antara ilmu dan etika. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini Pak Yuyun Surya Sumantri ya. Kalau kita membincangkan sains itu setidaknya membincangkan tentang dimensi ontologi atau menggariskan batas-batas wilayah dan hakikat realitas dari objek yang menjadi fokus penelaahannya ya. Jadi kita ingin ingin menggali hakikat realitas yang dituju oleh sains gitu kan, atau batasan-batasan wilayah ya, batas realitas yang dikaji oleh sains. Kemudian yang kedua, epistemologi, bagaimana proses memperoleh dan menyusun ilmu pengetahuan tersebut sehingga menjadi pengetahuan yang ilmiah. Kemudian yang terakhir bicara tentang aksiologi, ya. Ada yang mengarahkan ilmu ada aksiologi eksternal yang mengarahkan ilmuwan dalam memanfaatkan pengetahuan yang dikuasainya, ya. Yang kedua adalah aksiologi internal, nilai-nilai yang mengarahkan proses kegiatan penyusunan pengetahuan. Jadi ketika kita mengkonstruk pengetahuan itu, nilai-nilai apa saja yang kita pegang. Misalnya contohnya kejujuran. Gitu ya. Kalau aksiologi eksternal berkaitan dengan ilmu itu netral atau tidak. Netral itu maksudnya adalah ilmuwan itu hanya menyusun saja. Baik buruknya diserahkan kepada masyarakat. Tapi kalau ilmu itu bersifat tidak netral, maka ilmuwan tidak hanya menyusun, tapi ilmuwan juga responsibel, jadi bertanggung jawab terhadap apa yang disusunnya itu. Jadi sekali lagi kalau kita bicara sains, kata Pak Yuyun, secara filosofis isinya adalah ini: bicara ontologi ilmu, bicara ontologi sains, bicara epistemologi sains, dan bicara aksiologi sains. Oke, lanjut. Nah, ini juga yang disampaikan Pak Muhammad Muslih ya.
Nah, ini sains sebagai disiplin ilmu, ya. Sebagai disiplin ilmu, filsafat sains merupakan cabang dari ilmu filsafat yang juga merupakan disiplin filsafat khusus yang mempelajari bidang khusus, ya, seperti ilmu pengetahuan, gitu ya. Mohon maaf, coba saya urai lagi ya. Filsafat sains sebagai disiplin ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat. Dengan demikian juga merupakan disiplin filsafat khusus yang mempelajari bidang khusus yaitu ilmu pengetahuan. Ya, gitu. Jadi filsafat yang mempelajari ilmu pengetahuan ya sebagai disiplin ilmu. Atau ya, filsafat juga bicara tentang disiplin ilmu yang spesifik, ilmu pengetahuan yang spesifik seperti fisika gitu ya, psikologi, ekonomi gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita bisa sebut juga filsafat ilmu ekonomi, filsafat ilmu psikologi, filsafat ilmu fisika gitu ya. Itu yang yang menggambarkan bahwa filsafat sains sebagai disiplin ilmu. Gitu ya, sebagai disiplin ilmu. Ya, yang sifatnya general, dia mempelajari ilmu pengetahuan, atau yang sifatnya lebih khusus, dia mempelajari cabang dari ilmu pengetahuan itu atau cabang dari sains itu yang kita sebut sebagai psikologi, ekonomi, fisika gitu ya, matematika dan lain-lain, ataupun sebagai landasan filosofis ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu atau filsafat sains berfungsi memberi kerangka, mengarahkan, menentukan corak dari keilmuan yang dihasilkannya, di mana hal ini ditentukan oleh asumsi dasar, paradigma keilmuan, dan kerangka teori yang dibangun. Oke, lanjut, Mas. Nah, jadi kalau kita bicara sains, dari uraian-uraian tadi ya, yang di atas itu yang saya sampaikan, intinya isi dari sains itu adalah ada ontologi sains, ada epistemologi sains, di situ termasuk metodologi, ada aksiologi sains yang kita bicarakan tadi ya, tentang tanggung jawab ilmiah, netral atau tidak ilmu itu bicara aksiologi sains. Terus yang terakhir sejarah dan sosiologi sains. Tadi yang kita ungkapkan di awal-awal presentasi itu kita bicara tentang sejarah sains. Baik sejarah sains sebagai sesuatu yang sifatnya kronologis maupun sejarah sains yang non kronologis gitu. Yang kronologis tadi ya bicara tentang bagaimana perkembangannya di dalam peradaban Islam, yang non kronologis bicara tentang bagaimana sains itu menjadi sains, teori itu menjadi teori gitu. Jadi kita bicara tentang prosesi kemenjadian teori, kemenjadian sains. Sosiologi sains berbicara tentang pengaruh masyarakat ya, pengaruh faktor-faktor ekonomi, politik, sosiologis gitu ya terhadap perkembangan sains, atau pengaruh dari subjektivitas para ilmuwan terhadap perkembangan sains. Dan yang terakhir, ini satu sisi ya. Jadi kalau kita merujuk sains, struktur sains itu ada dua perwajahan secara filosofis. Yang tadi ontologi sains, epistemologi sains, aksiologi sains, sejarah dan sosiologi sains, dan yang satu bicara tentang asumsi dasar, paradigma, dan kerangka teori. Jadi kalau teman-teman ditanya, apa sih isi dari sains itu? Isi dari sains itu ini, ya. Kita bisa menemukan isi dari sains ini itu karena bicara sains dalam konteks filsafat gitu. Yaitu filsafat sains. Kalau ditanya, isi dari sains itu apa, Mas? Isi dari sains itu apa? Adalah pertama, satu dimensi ontologi sains, epistemologi sains, aksiologi sains, sejarah dan sosiologi sains. Dan dimensi yang kedua, asumsi dasar, paradigma, dan kerangka teori. Bisa nggak, Mas? Ini disatukan? Bisa. Asumsi dasar itu nanti ada asumsi-asumsi ontologis, bukan ontologi sains ya. Ada asumsi epistemologis, ada asumsi aksiologis, ada juga di situ. Ya. Terus ontologi sains, epistemologi sains bisa masuk ke mana? Dia adalah berbagai macam topik yang dibincangkan dalam konteks paradigma. Ya, jadi kalau memang mau dipersatukan, ya cukup diwakili oleh asumsi dasar, paradigma, dan kerangka teori. Nah, ontologi sains, epistemologi sains, aksiologi sains, sejarah dan sosiologi sains masuk di dalam perbincangan paradigma. Atau kalau kita bongkar kontennya paradigma, itu isinya. Atau kalau mau dipisah, ya sudah gitu. Dipisah bukan berarti tidak berhubungan ya. Kalau mau dipisah lebih gamblang lagi ya. Dua perwajahan sains, isinya apa? Ya ini isinya gitu. Kira-kira. Ya. Oke, lanjut.
Nah, ini tawaran dari Dr. Adistia gitu ya. Nah, jadi Islamic Science Research Program gitu ya. Jadi sains Islam itu kita tegaskan sebagai program riset ilmiah gitu ya. Islamic Science Research Program ya. Nah, jadi kita belajar dari history of science itu, kita belajar tentang bagaimana kesuksesan dan kegagalan para ilmuwan kita ya dalam membangun sains ya, membangun sains dan sumber-sumber pengetahuan di saat itu, dan sekaligus ya membuat kita lebih percaya diri gitu ya. Kita mendapati inspirasi gitu, gagasan-gagasan inspiratif dari para ilmuwan saat itu ya gitu. Breaking emphasis, jadi kita kayak kayak coba melampaui keterbatasan kita gitu ya. Jadi pertama tadi ya gitu, kita ingin belajar gitu, ingin menggambarkan bagaimana kesuksesan dan para ilmuwan saat itu, dan bagaimana kegagalan atau decline of Islamic science gitu ya. Nah, di saat itu kita belajar itu bagaimana dia tumbuh kembang dan bagaimana gagal. Kemudian itu juga sekaligus membuat kita menjadi percaya diri gitu. Kemudian mencoba untuk melampaui keterbatasan kita dan menginspirasi kita gitu ya. Nah, gitu, menyemangati kita. Kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran dari sains Islam sebagai subdisiplin dari filsafat Islam gitu ya. Gitu. Kita bisa mempelajari refleksi kritis dan analisis para ilmuwan kita gitu ya dalam mengharmonisasikan keingintahuan manusia gitu ya, dan kebutuhan manusia untuk berbahagia gitu, ya, dan bagaimana sains menjadi bagian yang konstruktif gitu ya, menjadi instrumen yang konstruktif dibandingkan destruktif gitu untuk peradaban kita gitu. Nah, jadi kita bisa mengambil pelajaran itu gitu ya, dan dengan membaca History and Philosophy of Islamic Science sebagai program ya, kita ingin membangun sesuatu yang baru gitu, dalam artian ingin membangun sesuatu yang lebih segar gitu. Ya, bagaimana kita merelevansikan Islamic Science dan teknologi gitu ya. Di satu sisi kita ingin coba menggambarkan bahasanya kecanggihan ya, ilmu pengetahuan yang telah berkembang di zaman dulu, dan yang kedua bagaimana sebetulnya kita merelevansikan itu gitu ya, merelevansikan itu dengan dengan sains modern dan teknologi yang berkembang di tangan barat gitu ya, gitu. Nah, itu penting sekali ya. Now, will manifest and release our value system and hence directed toward fulfilling our physical, emotional, and spiritual needs, ya, kebutuhan spiritual kita, emosional kita, kebutuhan fisik kita ya, ya gitu. Dan di satu sisi kita engage constructively, jadi kita ingin berikatan secara konstruktif dengan sains modern gitu ya, dan teknologi modern yang berkembang di barat. Nah, gitu, ini penting sekali ya. Apa hubungannya dengan tadi uraian saya tentang sains dan teknologi itu? Saya lebih sepakat sebetulnya menempatkan sains Islam sebagai program riset. Apa yang dibangun di dalam program riset itu? Kita membangun ontologi sains dalam perspektif Islam, epistemologi sains dalam perspektif Islam, aksiologi sains dalam perspektif Islam, begitu pula sejarah dan sosiologi sains dalam perspektif Islam, kemudian paradigma dalam perspektif Islam, asumsi dasar dalam perspektif Islam, dan kerangka teori dalam perspektif Islam. Artinya, sains Islam sebagai satu program riset ilmiah, dia belum menjadi sebagai sains Islam. Masih diprogramkan, gitu kan? Nah, berarti tugas kita adalah bagaimana caranya kita membangun unsur-unsur yang membangun, atau unsur-unsur konstitutif dari sains itu. Yang tadi saya sampaikan itu ketika kita bicara filsafat sains, gitu ya. Nah, dan bagaimana kita berhubungan dengan secara konstruktif dengan sains dan teknologi di barat gitu, yang berkembang saat ini. Gitu. Makanya kan ada istilah Islamisasi ya oleh Alatas. Kita berhubungan baik sebetulnya dengan Islamisasi itu
Tapi kita melakukan dewesternisasi, kemudian baru melakukan integrasi gitu. Nah, begitu kan. Nah, jadi kita kalau kita terburu-buru mendeliver ataupun menyebut sains Islam, kita bisa rapuh gitu ya, berbicara secara setara dengan Barat gitu, dengan disiplin-disiplin ilmu yang berkembang sekarang. Menurut saya sains Islam sebagai disiplin ilmu kontemporer itu belum jadi. Tapi sains Islam sebagai history, sebagai sejarah yang menggambarkan perkembangan sains dan teknologi di dalam peradaban Islam dan menggambarkan prinsip-prinsip metodologis filosofisnya sekaligus, itu sudah ada. Tapi sains Islam sebagai disiplin ilmu kontemporer itu belum. Dia harus ditempatkan sebagai program riset yang tugas dan kerja-kerja ilmiahnya adalah membangun unsur-unsur konstitutif dari sains itu yang tadi saya gambarkan. Nah, kemudian penting lagi ya, selain ini, selain tadi formulasinya gitu, lanjut. Nah, kita membutuhkan komunitas ilmiah dalam bahasa Thomas Kuhn atau dalam bahasa Arnold Joseph Toynbee ya, sebagai sejarawan dari Inggris. Ini minoritas kreatif ya, orang-orang yang di dalamnya benar-benar bisa disebut sebagai ahli, sebagai ulama ya. Ulama itu di dalamnya ada pengetahuan fardu ain dan fardu kifayah, seperti mana Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Sina gitu ya. Itu kita sebut sebagai komunitas ilmiah atau minoritas kreatif gitu ya. Nah, gimana caranya kita membangun ini? Nah, kita coba ikuti nih saran dari Profesor Dr. Associate Profesor Dr. Ugi Soeharto. Coba lanjut, Mas. Lanjut. Nah, ini lanjut lagi. Nah, tahapan membangun expertise. Jadi isinya memang harus orang-orang yang pakar gitu. Ya, gitu. Mengenali dan mengakui otoritas tertentu ya. Nah, seperti Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i mengakui otoritas Imam Malik dan Imam Muhammad Hasan As-Saibani. Kemudian yang kedua, belajar dan mengambil ilmu dari otoritas. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik dan Imam Muhammad Hasan As-Saibani. Kemudian fokus pada disiplin dan spesialisasi. Imam Syafi'i fokus pada ilmu fikih. Memberi kontribusi pada komunitas ilmiah di bidang itu. Imam Syafi'i menulis kitab Al-Um. Ya. Kemudian mendapat pengakuan dari komunitas ilmiah. Imam Syafi'i diikuti fatwa-fatwanya kan gitu. Kemudian memberikan ide-ide yang seminal dalam bidang itu untuk memperkuat disiplin yang sudah ada. Untuk memperkuat disiplin ilmu fikih, Imam Syafi'i menulis kitab Usul Fiqh Ar-Risalah kan gitu. Yang ketujuh, menjadi pakar yang dirujuk dalam disiplin tertentu. Imam Syafi'i diangkat menjadi imam oleh mazhab Syafi'i. Nah, setidaknya ini yang bisa kita tempuh nih ya. Tahapan membangun kepakaran kita atau membangun expertise kita gitu ya. Ada 7 tahapan ini kira-kira gitu. Ini yang digali oleh Ustadz Ugi dari proses Imam Syafi'i belajar, dan Imam Syafi'i menjadi imam mazhab Syafi'i ya di saat itu. Kemudian lanjut, Mas. Ya. Nah, ini di era kontemporer setidaknya ya kita inilah 8 hal ini. Coba sedikit saya singgung ya. Kita butuh sarana ya, sekolah dan universitas, kemudian spesialisasi dengan S1, S2 dan S3, kemudian menjadi profesor gitu kan. Kemudian kita menjadi academician ya, kesarjanaan menjadi seorang akademisi atau menjadi seorang ilmuwan gitu ya. Ya tentunya kita tidak sekedar menjadi akademisi ya, menjadi seorang ilmuwan gitu yang dirujuk. Nah, apa yang dirujuk ya, penelitian kita, tulisan-tulisan kita, publikasi ilmiah kita ya, di jurnal-jurnal berindeks tinggi gitu. Kemudian ya tadi ya, karya ilmiah yang jadi bahan rujukan. Terus kita juga bisa berbicara di tingkat lokal di Indonesia lah gitu ya. Kemudian juga di tingkat internasional gitu. Kita juga diakui gitu ya. Diakui di tingkat lokal, internasional, diakui juga oleh orang awam maupun oleh para ilmuwan. Kemudian yang terakhir, tentu kita ingin memadukan ya antara motif ekonomi dan motif ilmi. Kita tidak sekedar menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang profesor itu untuk mencari uang gitu ya. Tidak. Gitu ya. Kita betul-betul tulus untuk menumbuh kembangkan ilmu gitu ya.
memantapkan keimanan kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki amal kita kan gitu. Nah, kemudian ya rezeki ya Allah yang akan mengatur gitu ya. Gitu. Kita berusaha saja sekeras mungkin. Harapan kita bisa memadukan kedua hal ini gitu ya. Kita memang membutuhkan yang namanya ekonomi, ilmu gitu ya. Ekonomi atau uang. Tapi setidaknya kita tidak menjual gitu ya. Tidak melacur gitu. Melacurkan ilmu kita. Ya biarlah kesungguhan kita, kemudian keseriusan kita gitu ya, kepakaran kita, nanti biar uang yang mengikuti. Ya, bukan kita yang mengejar-ngejar uang. Karena proses di awal itu memang terkadang sepi gitu ya. Sepi dari apresiasi, sepi dari duit. Untuk menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang profesor itu sepi gitu ya. Nah, makanya kita harus menikmati kesepian itu, kesunyian itu. Kita membutuhkan kesunyian itu ya. Setidaknya untuk membuat diri kita, hati kita, pikiran kita lebih jernih dan tidak riuh gitu, oleh hal-hal yang sifatnya populer tapi dangkal maknanya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan sedikit mungkin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Aldi, luar biasa pembahasannya, dan bahkan saya rasa Bapak Aldi secara tidak langsung menggambarkan kita bagaimana menjadi seorang peneliti ataupun juga pengkaji sains Islam sejati. Oke, kawan-kawan, kita memasuki sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya dan ingin berdiskusi lebih lanjut kepada Ustadz Aldi, silakan raise hand. Akan saya tunjuk. Oke, ada satu orang dari Ari Nugroho mau open cam and open mic atau diketik di ini suara aja. Izin. Silakan. Mohon maaf. Terima kasih sebelumnya atas paparan dan ilmunya. Berkaitan dengan materi tersebut, selama ini saya juga kan background-nya psikologi juga ya, sudah lulus. Sejauh saya pelajari psikologi itu kan ada yang kita lihat dan juga kayak tulisannya Dr. Malik Badri kan, dilema Muslim psikologis. Ada hal yang bertentangan dari psikologi dengan Islam, misalnya ketika sholat kan, kalau di psikoanalisa ketika ditelunjuk pas lagi tasyahud itu ada yang bilang kalau dari psikoanalisa itu berarti ini penis atau gimana kan, dan sejenisnya. Terus kemudian behaviorisme menegasikan dari adanya Tuhan, misalnya seperti saya bisa membentuk orang itu menjadi pencuri dan lain-lain hanya dari lingkungan saja, dari pelatihan gitu secara behavior. Nah, kemudian Freud juga mengatakan agama adalah untuk orang-orang yang lemah, kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah, menurut saya kalau di filsafat atau di bagian sains itu yang paling penting adalah rambu-rambu untuk seorang muslim atau muslim psikolog atau muslim saintis itu tetap pada kekokohannya, sehingga tidak menjadi seorang saintis yang ateis atau dan sejenisnya seperti itu. Dan bagaimana caranya supaya seperti itu? Terima kasih Pak. Itu hanya pertanyaan dari saya. Ya, baik Mas. Ini gimana? Mau ditampung dulu Mbak atau kita jawab dulu? Boleh Pak, silakan. Ya, sebetulnya presentasi saya tadi udah menjawab lah ya gitu pertanyaan tadi gitu ya. Bagaimana rambu-rambunya gitu ya, rambu-rambunya. Pertama sebetulnya gini Mas, kalau kita ikuti presentasi tadi, kita ini terkadang terlalu terburu-buru ya gitu, ingin segera fokus merealisasikan misal fisika Islam gitu ya. Nah, kemudian misal apalagi kimia Islam, matematika Islam gitu ya, psikologi Islam, ekonomi Islam. Tapi kita tidak memahami dulu tuh bangunan-bangunan mendasar tentang apa itu sains. Karena psikologi itu bagian dari sains juga gitu kan. Rambu-rambu tadi Mas itu bukan sekedar yang halal mana, yang haram mana gitu. Enggak sekedar itu ya. Bukan bicara pada tingkatan etis saja gitu.
Rambu-rambu itu menurut saya melampaui hal-hal yang etis. Gitu. Nah makanya tadi kita harus tahu tuh ya, isi dari sains itu. Kalau psikologi kita bongkar itu, kan setidaknya itu tuh isinya. Ada ontologi dari ilmu psikologi itu, ada epistemologi dari ilmu psikologi itu, ada aksiologi dari ilmu psikologi itu, ataupun sejarah dan sosiologi dari ilmu psikologi itu kan begitu. Kemudian di sisi yang lain ada asumsi dasar, ada paradigma, ada kerangka teori gitu kan. Nah disitulah kita ingin tidak sekedar sebagai orang yang memahami rambu-rambu, tapi sebagai pelaku, sebagai ilmuwan yang memberikan pendekatan lain gitu. Ya, dalam membangun ilmu psikologi. Sehingga dominasi ilmu psikologi ke depan, kontennya, kemudian cara berpikirnya atau framework-nya, itu memang mayoritas ditumbuh kembangkan dalam prinsip-prinsip yang religius, prinsip-prinsip yang sifatnya merujuk kepada tradisi ilmu kita, merujuk kepada wahyu, kan begitu. Nah, untuk itu kita harus menghadirkan atau membangun komunitas ilmiah atau minoritas kreatif. Artinya di dalamnya harus ada para pakar, kan gitu. Bagaimana kita sampai kepada disebut pakar? Kita rujuk bagaimana Imam Syafi'i menjadi pakar, kan gitu. Terus kemudian bagaimana orang-orang sekarang bisa disebut sebagai pakar, kan gitu. Nah, kira-kira begitulah yang bisa kita lakukan, Mas. Nah, intinya saya ingin mengajak jangan terburu-buru gitu. Jangan seakan-akan sedang terbirit-birit gitu ya. Seperti mana kita mau pipis gitu. Ya. Ini kata Dr. Aditya kan tadi bilangnya ini long term ya research program ya atau scientific research program. Jadi jangka panjang. Yang membangun suatu tradisi ilmu itu bukan besok sekarang belajar besok udah hadir, enggak. Tapi ratusan tahun sebetulnya. Nah, kita harus concern, harus sungguh-sungguh gitu menumbuh kembangkan ini gitu. Setidaknya ya tadilah yang saya petakan. Mungkin itu Mas Ari ya, mudah-mudahan menjawab lah gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Bagaimana Saudara Ari? Sudah cukup Terima kasih jelas? sudah menjawab. Oke. Baik, jadi izinkan saya menyambungkan sedikit dari pemaparan Ustadz sebelumnya. Jadi untuk rambu-rambu itu harus kita tuh mampu melampaui hal-hal etis tadi. Kemudian sebagai ilmuwan yang dapat membangun secara keilmuan dari konsen ilmu tadi, misalnya keilmuan psikologi, kita tuh harus mampu memahami secara saintis psikologi itu, kemudian kita berusaha sambungkan dan juga koneksikan dengan wahyu secara Islam, lalu menjadi pakar di bidangnya, dan yang terpenting jangan terburu-buru karena ini suatu proyek jangka panjang. Mungkin seperti itu. Iya, Pak. Oke. Ya, saya coba. Ini ada pertanyaan nih. Ini saya langsung aja jawab ya. Ini mohon izin bertanya terkait bagaimana adat dan sikap yang ada kita sebagai seorang penuntut ilmu sosial dalam mengkritik filsafat maupun sains atau konsep kritik. Ada dua hal tersebut tidak perlu dilakukan. Ya, pertama gini, Mbak ya. Kita kan sebetulnya kita juga nggak suka ya kalau Islam itu dipandang tidak proporsional. Misal contohnya, Islam itu dipandang sebagai ajaran yang menumbuh kembangkan terorisme. Itu kita kan nggak suka begitu ya. Artinya orang itu memahami kita tidak adil. Begitu pula kita kepada Barat, gitu ya. Kita harus pelajari Barat itu sebagaimana adanya, gitu ya. Supaya kita bersikap adil juga terhadap mereka, ya. Ada orang-orang yang antipati loh terhadap Islam, terhadap orang Muslim ketika mengkritik karena orang-orang Islam itu tidak mempelajari dahulu apa yang ingin dikritiknya. Ya pelajari dulu sains kontemporer dan filsafat itu dengan baik. Contohnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ketika ingin menghadirkan tahafutul falasifa, kan sebelumnya ada maqasidul falasifa dulu tuh. Ya sebagai pengantar ya menuju dan itu menggambarkan bagaimana Imam Ghazali serius mempelajari filsafat dan kemudian membongkar filsafat itu. Ya, di mana kekeliruannya gitu ya. Gitu. Kekeliruannya gitu ya. Itu ditunjukkan oleh Imam Ghazali ya terhadap tradisi filsafat yang ditumbuh kembangkan oleh orang-orang peripatetik gitu ya, yang mengikuti Aristotle gitu.
Nah, itu oleh Imam Ghazali dibongkar. Nah, kita tuh pun begitu. Ingin mengkritik X, kita pelajari dulu X, gitu kan. Kalau ibarat perang, kalau kita mau menang, pelajari dulu musuh kita tuh siapa. Kan gitu ya. Seperti Profesor Alatas itu belajar dulu di Barat. Beliau mempelajari tradisi ilmu di Barat dengan baik. Contohnya S2 dan S3 beliau itu, faktanya S2 dan S3 beliau itu kan di Barat ya gitu. Satu di Amerika, S2-nya ya. S3-nya di SOAS gitu, di Inggris. Ya, itu bukti bahwa kita bisa mumpuni gitu membaca atau mengkritik peradaban Barat kalau kita pelajari dulu setidaknya filsafat Barat gitu ya dengan baik. Kira-kira begitu, Mbak. Ataupun hal-hal yang ingin kita kritisi dengan baik. Itu mungkin. Mungkin ada lagi yang lain? Silakan. Terima kasih Ustadz. Jadi poin pentingnya pelajari dan kenali dulu musuh kita. Kemudian ada titipan pertanyaan Ustadz yang dikirim ke saya. Ya, boleh. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, tadi disebutkan di poin 1 dalam definisi Islamic Sciences adalah perkembangan sains Islam yang sifatnya kronologi. Dan tadi juga disebutkan bahwa peradaban Barat banyak berutang kepada perkembangan sains Islam. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dinamika keruntuhan atau kemunduran sains Islam hingga pada akhirnya hegemoni sains Barat mendominasi. Iya. Oke. Mungkin tadi ada yang ingin raise hand dulu, sekalian nanti kita jawab. Teman-teman ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Bismillah, mohon izin Ustadz melanjutkan pertanyaan tadi nggih terkait sikap kita terhadap kontemporer. Lantas bagaimana kita mensikapi bahkan teman-teman kita sendiri Ustadz yang mungkin tadi ya belum bijak dalam mengkritik filsafat dan sains kontemporer seperti itu. Terima kasih Ustadz. Iya. Ya mungkin ini sih Mas, diajak untuk berdialog gitu ya. Saya pun saya rasa memang salah satu jalan itu ya dialog dan kita memberi contoh ya gitu. Memberi contoh dengan baik gitu ya. Jangan juga kita ajak untuk berkonfrontasi Mas. Biasanya kalau berkonfrontasi saling malah sulit kayak membatu gitu pelan-pelan gitu ya kalau diajak konfrontasi itu. Jadi mungkin modelnya jangan diajak konfrontasi, diajak dialog saja gitu Mas. Ya, kemudian dicari beliau berpijaknya tuh kemana gitu. Berpijaknya kepada sumber yang apa gitu ya, atau referensi yang model seperti apa gitu. Nah, itu kita bisa tahu, oh wajarlah beliau berpikirnya masih seperti itu gitu. Karena masih referensi yang digunakan ini, intensitas beliau belajar dan mendalami hal tersebut pun seperti ini gitu. Jadi kita tahu gitu. Nah, sebetulnya itu penting tuh latar belakang seperti itu dipahami supaya kita juga tidak mudah-mudah menyalahkan gitu ya. Kan biasanya orang-orang yang sudah belajar lebih dalam, lebih jauh, itu kan kadang ya penyakitnya tuh satu gampang menyalahkan, yang kedua meremehkan gitu. Itu jangan sampai seperti itu kan. Akhirnya hal yang sepatutnya disampaikan kepada teman-teman yang baru belajar tidak sampai. Jadi memang metodenya itu dialog ya, yang lebih tepat itu. Diajak berdiskusi, dialog, kemudian kita lebih kayak ngomong gitu. Ya, supaya nggak konfrontatif gitu ya satu sama lain. Kemudian yang keruntuhan itu sebetulnya ada faktor internal, faktor eksternalnya, Mbak. Dan ini saling berpengaruh ya. Satu yang bisa saya sebutkan ini adalah hubud dunya wa karahiyatul maut. Itu satu. Ya, orang-orang sudah lebih banyak cinta dunia dan takut mati. Gitu. Kesungguhan untuk berjuangnya itu nggak ada. Yang kedua, ya tadi faktor eksternal. Meruntuhkan contohnya perpustakaan. Yang dibakar itu apa? Yang dibakar itu buku. Gitu. Supaya ilmu pengetahuan ini tidak diwariskan. Atau terputus pewarisannya, legasinya terputus. Gitu.
Ya, makanya dibakar tuh. Makanya kan waktu itu Sungai Tigris itu sampai hitam kan gitu airnya. Karena tinta itu begitu banyak, luar biasa gitu. Ketika tentara Mongol itu menghabisi Baghdad gitu ya. Nah, jadi ada faktor internalnya itu ya, hubu dunia wa karahiyatul maut. Yang kedua itu adalah faktor eksternal itu penjajahan. Kemudian pusat-pusat pengetahuan itu dihancurkan gitu. Yang paling utama adalah buku itu ya, buku perpustakaan sebagai salah satu infrastruktur terpenting ya di dalam peradaban Islam. Mungkin itu. Syukran Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi yang dikirim melalui chat ke saya Ustaz dari Boleh. Indonesia. Izin bertanya, tadi Ustaz menjelaskan tentang tahapan dewesternisasi dan integrasi. Bagaimana caranya? Terima kasih. Iya, tentu ya. Tadi berhubungan dengan dewesternisasi itu kan mengeluarkan hal-hal yang bertentangan dengan Islam dan mengintrusi kan gitu. Mengintrusi hal-hal yang memang yang menjadi prinsip-prinsip kita ya. Yang menjadi keyakinan-keyakinan kita gitu ya. Itu kita intrusi ke dalam ilmu pengetahuan kontemporer itu. Dikeluarkan dulu kemudian diintrusi gitu ya, dimasukkan gitu ya, diintegrasikan lah bahasanya. Nah, itu menuntut kita memahami hal yang ingin kita kritik gitu, Bang. Yang pertama. Menuntut kita untuk memahami secara mendalam, secara proporsional hal yang akan kita kritik. Hal yang akan kita bedah itu. Kita harus tahu itu dulu. Nah, kemudian yang kedua menuntut kita memahami tradisi ilmu di dalam Islam sebagai perspektif, sebagai objek formal, sebagai sesuatu yang nanti akan kita masukkan ke dalam sains kontemporer itu. Jadi harus berdiri di dua kaki gitu. Nah, makanya tadi pakar yang saya sebut itu pertama dia fardu ainnya selesai, fardu kifayahnya mantap juga. Ditambah lagi ilmu alat, bahasa ya, bahasa Inggris, bahasa Latin gitu ya, bahasa Jerman gitu, bahasa Prancis gitu. Itu membuat kita menjadi semakin mantap sebagai seorang pakar gitu mestinya. Jadi menuntut kita untuk melakukan dua hal tadi, Mbak, setidaknya. Pemahaman yang utuh terhadap sesuatu yang ingin kita dewesternisasi, yaitu sains kontemporer. Makanya kata Profesor Atas tuh, Islamization of Contemporary Science. Gitu ya. Nah, kemudian menuntut kita untuk memahami tradisi ilmu di dalam Islam dengan baik, terutama pemetaan fardu ain dan fardu kifayah tadi. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih Ustadz. Jadi izinkan saya menyimpulkan sedikit dari pemaparan beliau untuk jawaban yang sebelumnya terkait mengkritik tadi. Yang pertama, perlu adanya kesungguhan untuk berjuang yang dimana mengurangi rasa cinta akan dunia dan menguatkan rasa takut mati. Yang kedua, pembakaran perpustakaan. Jadi ini penyebab dari keruntuhan pada masa Abbasiyah sebelumnya. Kemudian di pertanyaan yang berikutnya tadi terkait dewesternisasi dan integrasi, caranya ada dua. Yang pertama, mengintegrasikan ilmu menjadi prinsip ke dalam keilmuan kontemporer. Yang kedua, menuntut paham tradisi Islam yang mana paham akan pemetaan yang mana fardu ain, yang mana fardu kifayah, serta ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu bahasa. Mungkin seperti itu. Kemudian teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Atau ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Mungkin sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Oke. Ustadz,
mohon izin untuk berkenan memberikan closing statement pada pertemuan hari ini, Ustadz. Ya,